Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bobby di Lentera Hitam. Bagaimana kabarnya teman-teman? Pastinya kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu. Dan selalu dimudahkan segala rizkinya. Oke, untuk kesempatan kali ini, kami akan menceritakan tentang kisah sosok perempuan berjaket merah di puncak Gunung Slamet. Cerita ini kami ambil dari Kaskus yang ditulis oleh Velia. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita simak saja ke ceritanya. Setelah mematangkan rencana yang sudah diniatkan beberapa bulan lalu, akhirnya kami berempat sepakat untuk mendaki Gunung Slamet yang berada di Jawa Tengah. Aku, Rara, Agus, dan Ucup sudah merencanakan kegiatan ini setelah kelulusan kami. Sebelum melanjutkan studi kita yang akan berbeda kampus nanti. Kami berencana akan mampir dulu ke kampung halaman si Ucup yang lokasinya dekat dengan Gunung Slamet itu. Kami sepakat untuk berangkat Jumat ini. Sabtu paginya baru naik gunung. Gunung Slamet mungkin kurang populer di kalangan para pendaki. Padahal pemandangannya itu loh, bikin betah bolak-balik pengen naik lagi. Ungkap Ucup dengan logat Jawanya yang khas. Kami menjadikan si Ucup pemimpin untuk berjalan pendakian kami kali ini. Bukan tanpa alasan, pasalnya cowok cungkring berambut gimbal ini sudah beberapa kali saja naik turun gunung dengan badannya yang super slim itu. Hampir setiap libur sekolah, ia mengajak temannya siapa saja yang mau ikut naik gunung dengannya. Jika dilihat dari tampang si orang, tidak akan menyangka jika si Ucup sudah beberapa kali menaklukkan dinginnya udara malam di puncak pegunungan. Benar-benar tidak ada tampang seorang pendaki sejati yang terlihat dari tampangnya, yang justru lebih tersifat dengan rasa lelah di wajahnya. Kami sengaja masuk via Guci setelah turun nanti. Kami berniat untuk berendam di pemandian air panas di Guci untuk melemaskan otot-otot yang tegang. Benar-benar rencana ini sangat sempurna. Setelah melakukan registrasi di posko pendaftaran, kami mulai berjalan menyelusuri jalan setapak. Untung saja ini masih musim kemarau, jadi tidak licin karena hujan. Ingat ya guys, apa yang diucapkan Bapak penjaga pos tadi, jangan bertingkah sembarangan demi kebaikan bersama. Perintah Ucup yang memimpin barisan depan. Serentak, kami pun menjawab dengan kompak. Meskipun dia tahu teman-temannya sangat sopan dimanapun. Tapi sebagai pemimpin, ia perlu menegaskan sekali lagi, sekedar mengingatkan. Sambil bercanda gurau, kami naik sudah sampai di pos 3. Berniat akan istirahat di sini. Candaan si Ucup benar-benar mujarab buat kami semangat naik tanpa istirahat. Temanku ini memang ajaib. Suka berlagak bak seorang komedian yang benar-benar lucu. Teman-teman sering dibuat ketawa olehnya. Bukan karena lucu, tapi kita ketawa justru karena lawaknya yang garing itu. Garingnya yang membawa kelucuan. Kami duduk saling membelakangi, saling menyandarkan punggung sambil ngemil dan minum untuk mengisi energi. Beberapa saat kemudian, sekelebat aku melihat bayangan perempuan berjaket merah berjalan di balik pohon besar yang jaraknya sekitar 10 meter dari tempat kami istirahat. Wah, berani sekali cewek itu. Naik gunung sendirian begini, ucapku dalam hati. Kurang dari 1 jam, kami melanjutkan perjalanan. Berusaha sebisa mungkin agar sampai di puncak sebelum gelap. Dan akhirnya, sampailah di puncak sekitar pukul 5:30 sore. Tepat sesuai prediksi. Kami kegirangan bukan main. Setelah ngegas jalan dari bawah sampai atas
disambut indahnya sunset sore itu. Nikmat Tuhan mana lagi yang kami dustakan? Kami semua bersyukur. Setelah istirahat sejenak, kami mendirikan 2 tenda, lalu membuat api unggun untuk menghangatkan badan. "Vira, lu masaklah buat makan malam kita. Kan masakan lu enak," pinta si Ucup padaku. Masih dengan logat bahasa Jawanya yang berusaha menyamai gaya anak-anak kota dengan sok-sokan ngomong lu gue. Menurutku malah jadi terdengar wagu. "Lah, kita kan cuma bawa bekal mie instan sama beras aja, Cup." "Masak gimana maksud lo?" jawabku kepada Ucup. "Ya itu maksud gue, apapun yang lu masak pasti enak dan bikin sedap." "Ya elah Cup, bilang aja lo pengen dimasakin sama Vira. Namanya mie instan, yang masak siapa ya begitu-gitu aja rasanya. Ada-ada lo Cup," timpal Rara, diikuti suara Agus cekikikan. Si Ucup memang ada-ada aja. Aku memang suka memasak dan masakanku pun diakui enak oleh teman-teman. Setelah merebus mie dan membuat teh panas, kami pun makan malam. Kulihat jam yang melekat erat di pergelangan tangan, menunjukkan pukul 20.40. Setelah berbincang-bincang cukup lama, kami semua mengantuk dan masuk ke tenda untuk tidur. Besok pagi bangun berniat untuk menyaksikan sunrise. Tengah malam, Vira dibangunkan Rara untuk mengantarkan buang air kecil. Mereka pun keluar. Namun belum selesai urusan Rara, tiba-tiba Vira mendengar suara perempuan minta tolong. "Ra, kamu dengar gak? Ada suara cewek minta tolong." "Ah, masa sih Vir? Aku gak dengar loh." "Tuh kan, benar. Suaranya kenceng banget. Masa kamu gak dengar sih?" "Bentar deh, aku cek dulu ya. Siapa tahu emang benar kan? Kasihan orangnya lagi butuh pertolongan kita." "Loh, Vir, tungguin. Aku juga ikut." Tapi Vira tidak menggubris. Ia sudah pergi mencari sumber suara itu. Vira melihat sosok perempuan berjaket merah. Ia mengerang kesakitan. Kakinya terjepit pohon yang tumbang. "Vira, tolongin aku," pinta si perempuan berjaket merah itu. Vira pun segera menolongnya tanpa sadar bagaimana ia tahu namanya. "Kamu kenapa bisa kayak gini? Mana teman-teman kamu?" tanya Vira sambil berusaha mengangkat pohon tumbang yang menjepit kaki perempuan itu. "Aku tergelincir, Vir, lalu pingsan. Pas bangun, kaki aku sudah kejepit pohon." Setelah Vira berhasil mengangkat kayu besar yang menjepit kaki perempuan itu, ia memapah perempuan itu berjalan, berniat membawanya ke tenda untuk mengobati lukanya. Namun, baru berjalan beberapa langkah, mereka terpelosok dan jatuh terguling ke dataran yang paling rendah. Di sisi lain, Rara segera mencari Vira yang katanya sedang mencari suara minta tolong itu. Namun anehnya, Rara tidak juga menemukan Vira. Berkali-kali Rara memanggil Vira, namun tidak ada balasan darinya. Teriakan itu membuat 2 temannya yang masih tidur di tenda terbangun. Mereka pun segera keluar dan mengecek tenda teman perempuannya. Karena tidak ditemukan kedua temannya mereka mencari sumber suara tersebut. "Ra, lo di mana?" teriak Agus. "Vira, Rara, kalian di mana?" Ucup menimbali. Mendengar suara Ucup dan Agus, Rara segera menghampiri. "Gus, gawat!" ucap Rara dengan suara tersenggal-senggal. Seketika ia mendatangi Agus dan Ucup. "Ya, gawat kenapa, Ra? Ngomong yang bener. Dan mana Vira?" tanya Agus tidak sabar. "Tenang, Ra, tenang. Ambil nafas panjang-panjang, lalu keluarin pelan-pelan dari bawah," ucap si Ucup kepada Rara. "Somplak lo ya, dalam keadaan gini masih saja bercanda," tegas Agus diikuti Ucup yang cengar-cengir. Manusia cungkring itu memang kadang somplak kelakuannya. "Vira hilang," ucap Rara dengan segera.
Loh, kok bisa? Mereka kaget dengan kompak. Rara menjelaskan kronologinya. Mereka pun segera mencari Vira. Vira mengeram kesakitan akibat jatuh terguling tadi. Tampaknya teman barunya itu baik-baik saja setelah kejadian ini. Hei, nama kamu siapa? Tolongin dong, bantu aku berdiri. Kini keadaan berbalik. Gue Ana, jawab si gadis berjaket merah itu sambil mengulurkan tangannya. Kita ke tenda gue aja dulu ya. Lo istirahat dulu di sana, ajak Ana kepada Vira. Tapi nanti teman-teman gue gimana? Mereka pasti nyariin gue. Vira menjawabnya. Sekarang masih gelap, Vir. Nanti siang gue antar lo ke sana ya. Vira pun menyetujuinya. Sampailah di tenda Ana. Terdapat 4 tenda. Namun sepertinya teman Ana yang lain masih tertidur pulas di dalam tendanya masing-masing. Sehingga tampak sepi sekali di sini. Tanpa berpikir panjang, Vira langsung membaringkan tubuhnya di tenda Ana yang tidak ada siapa-siapa lagi selain mereka berdua. Nah, kok di sini dingin banget ya? Lo tidur lagi aja, Gi. Nanti juga dinginnya hilang. Vira pun menuruti perkataan Ana tanpa ada perasaan negatif. Subuh telah berlalu. Kini tinggal menunggu sang fajar menghangatkan sanubari yang sudah merindukan kehadirannya. Sementara Agus, Ucup, dan Rara masih mencari keberadaan Vira temannya. Mereka berteriak memanggil Vira, berharap sosok yang dicari membalasnya. Namun sudah hampir 2 jam mencari, belum juga menemukan tanda-tanda keberadaan teman itu. Tiba-tiba, teman-teman, lihat, itu Vira. Rara menunjuk Vira yang sedang tertidur tanpa alas dengan nyamannya. Mereka pun segera menghampirinya. Vira, bangun Vir. Rara membangunkan Vira hingga ia pun sadar. Lo ngapain tidur di sini? Kita kan punya tenda, Vir. Tanya Agus heran. Hah? Kok gue tidur di sini sih? Tadi kan gue tidur di tenda Ana bareng dia. Jawab Vira. Ana siapa, Vir? Mereka bertanya dengan kompak. Belum sempat Vira menjelaskan semuanya, tiba-tiba Vira melihat Ana dari kejauhan. Ia berjalan perlahan menjauhi Vira dan teman-temannya. Kala itu matahari sudah mulai terbit, jadi suasana terang membuat sosok Ana terlihat di mata Vira. Nah, itu Vira. Vira menunjuk ke arah di mana Ana berada. Dalam pandangan Vira, Ana mengajak Vira untuk mengikuti kemana dirinya pergi. Namun kali ini, raut wajah Ana terlihat pucat dengan ekspresi wajah yang datar. Teman-temannya justru tidak melihat penampakan Ana seperti yang diucapkan Vira. Ayo, kita kejar dia. Vira berdiri dan bergegas mengejar Ana. Rara merasa ada yang tidak beres dengan temannya itu. Rupanya, Agus juga demikian. Namun, Ucup menyuruh kita untuk mengikuti Vira. Mereka pun berjalan di belakang Vira. Nah, tungguin. Lo mau kemana? Kenalin, ini teman gue, teriak Vira. Selangkah demi selangkah, Vira masih melihat sosok Ana. Akan tetapi setelah mendekati jurang, sosok Ana sudah tidak terlihat lagi. Vir, hati-hati, di depan ada jurang loh. Ucup memberitahu. Vira pun berhenti. Kini mereka berdiri berdekatan. Vira bingung, kemana perginya Ana yang kini sudah tak terlihat. Sementara di depannya adalah jurang. Mana Vir, teman kamu yang namanya Ana? Dari tadi tuh kita nggak ngelihat keberadaannya dia di mana. Ucap Rara kepada Vira. Iya Vir, kita beneran nggak lihat loh. Agus menimpali. Masa kalian gak lihat sih? Tadi dia jalan di depan gue, pakai jaket merah loh. Jawab Vira meyakinkan teman-temannya. Tidak mau ribut, mereka pun istirahat sejenak. Duduk melingkar sambil Vira menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya. Tak lama kemudian, mereka berdiri, berniat untuk kembali ke tenda dan melupakan kejadian ini.
Namun belum juga mereka mulai melangkah kaki. Tiba-tiba Ucup yang berada di depan dikejutkan dengan penampakan yang tidak terduga. Allahu Akbar. Fir, apa itu Ana teman kamu yang dimaksud? Ucup menunjuk di bawah pohon. Terlihat sosok perempuan berjaket merah tergeletak tak berdaya, sedikit tertutup semak-semak. Mereka semua kaget, terlebih lagi Vira. Ana? Vira terdiam bingung, masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Mereka memastikan siapa sosok perempuan itu. Setelah membersihkan semak-semak dari tubuh perempuan itu, barulah terlihat cukup jelas wajah perempuan itu. Tubuhnya dingin, terbujur kaku. Wajahnya sedikit membiru, bibirnya juga pucat. Berdasarkan melihat dari kondisi tubuhnya, rupanya perempuan itu sudah tidak bernafas sejak beberapa hari yang lalu. Terdapat pula kepalanya terbentur pohon besar, dan dia adalah Ana. Teman-teman, tadi subuh gue tidur setenda sama dia. Mendadak Vira lemas dan ia terjatuh pingsan karena shock. Cerita ini pun selesai sampai di sini. Bagaimana menurut Anda tentang kisah ini? Silahkan berikan penjelasan di kolom komentar tentang kisah ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita ini. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk membawakan kisah ini. Cukup sekian dari saya, Bobby Maulana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.